Stop! Rina telah berkenalan dengan orang Korea, Pak. Berkenalan dengan orang Korea? Kapan kita bisa berjumpa lagi? Berjalan-jalan ke tempat yang indah-indah. Halo? Tunggu sebentar. Dari Korea, Pak. Film dibuka saat bos sindikat narkotik Subrata menerima telepon dari jaringan bisnisnya di Korea yang mengabarkan bahwa salah satu anggota mereka tertangkap di Bandara Kempo saat membawa barang terlarang menuju Jakarta. Rina mana? Ke bank katanya. Susul. Sementara itu, sedan mungil Rina berhenti di sebuah bank pemerintah. Ia langsung menuju ke teller untuk mengambil uang. Saya mau ambil uang. Oh iya. Tanpa ia sadari, seorang pemuda Korea memperhatikannya. Nampak sang pemuda asing tersebut terpesona oleh kecantikan Rina. Mereka pun saling curi pandang. Tak jauh dari bank, kendaraan Rocky meluncur cepat untuk mengawal Rina. Mari, silakan. Singkat cerita, mereka pun berkenalan dan berniat untuk minum di sebuah tempat. Bagaimana kalau kita minum dulu? Boleh juga. Ini mobilmu? Kau ikuti saja aku. Oke, ya. Pemuda Korea tersebut lalu memacu mobilnya dan mengikuti Rina. Cepat dulu. Rocky yang melihat Rina diikuti oleh orang asing lalu berusaha mengikuti mereka. 3 kendaraan ini pun melaju cepat dan lincah membelah keramaian kota Jakarta melewati Jalan Sudirman, Jembatan Semanggi, dan Patung Pancoran. Rocky terus berusaha menyalip mobil pemuda Korea tersebut yang melaju kencang hingga di sebuah jalan sunyi. Datsun yang ditumpangi Rocky berhasil menyalip dan memepetnya. Tanpa basa-basi, Rocky dan anak buahnya langsung menyerang pemuda Korea tersebut. Tanpa mereka duga, sang pemuda mahir ilmu bela diri. Dengan tendangan lentur dan cepat, pemuda Korea ini mampu menjatuhkan para anak buah Rocky sekaligus. Rina berusaha melerai perkelahian tersebut. Kyung Il, nama pemuda Korea ini, terlihat sedikit terkejut mendengar ucapan Rina. Rocky pun kemudian melaporkan perkenalan Rina dengan Kyung Il kepada bosnya. Rina telah berkenalan dengan orang Korea, Pak. Orang Korea? Panggil Rina. Baik, Pak. Subrata sedikit menaruh curiga atas perkenalan anaknya dengan pemuda Korea. Ia pun lalu menanyai Rina lebih jauh lagi dan meminta kepadanya untuk membawa Kyung Il ke rumahnya. Benar kau telah berkenalan dengan orang Korea? Benar. Namanya Kyung Il. Usahakan kau harus sudah bisa membawa dia kemari. Seiring berjalannya waktu, pertemuan demi pertemuan antara Rina dan Kyung Il semakin sering. Mereka pun sering berjalan-jalan untuk menikmati tempat rekreasi seperti Monas, Taman Mini dengan berbagai anjungannya, dan juga Pantai Ancol. Ketiga tempat rekreasi yang menjadi favorit kaula muda dan warga Jakarta pada saat itu.
Kedekatan keduanya menjadi perhatian Subrata. Ia pun tak ingin putrinya berlama-lama untuk menjalin hubungan dengan Kyung Il. Subrata sengaja menjemput paksa Rina dan membiarkan pemuda Korea tersebut untuk menghadapi para anak buahnya. Oke. Rina, dipanggil Bapak. Tanpa merasa curiga, Rina kemudian menghampiri Subrata di Mercy Tigernya dan Rocky pun langsung tancap gas. Kyung Il mencoba mengejar, namun ia dihadang oleh anak buah Subrata yang lainnya. Kyung Il lalu memasukkan pecahan genteng ke dalam tasnya sebagai senjata. Pemuda yang mahir taekwondo ini pun bersiap menghadapi serangan dengan satu tangan yang menangkis dan tangan lainnya menghajar para anak buah Subrata ini. Dan akhirnya para gerombolan tersebut pun dibuatnya jatuh bangun oleh tinju dan tendangannya. Beberapa hari kemudian, Rina pun menemui Kyung Il yang sedang bekerja pada proyek jalan tol Jagorawi. Kyung Il adalah salah satu pekerja ahli yang didatangkan dari Korea Selatan dalam proyek nasional tersebut. Kedatangan Rina adalah untuk mengundang Kyung Il agar mau datang ke rumahnya sesuai keinginan dari Subrata. Jadi, kapan dia mau menerima kedatanganku? Hari Minggu, besok jam 10 pagi. Singkat cerita, dengan mobil antiknya, Kyung Il mendatangi kediaman Subrata ini. Pemuda Korea ini pun disambut oleh beberapa anak buah Subrata yang langsung menyerangnya sekaligus untuk menguji aksi bela diri Kyung Il ini. Gerakan-gerakan cepat yang dipertontonkan Kyung Il dengan tendangan dan pukulannya membuat satu persatu lawan yang ia hadapinya tersungkur. Nampak Subrata dan Rocky asik menikmati pertarungan yang tersaji ini dari balik jendela. Tak lama kemudian Rocky dan Rina datang. Tangan kanan Subrata ini seolah-olah memarahi anak buahnya yang menyambut Kyung Il dengan keroyokan tersebut. Bubar semua. Maafkan. Ayah telah menunggu. Mari silakan. Kyung Il pun lalu dipersilakan masuk untuk menemui Subrata di ruang kerjanya. Silakan. Kyung Il, Subrata, duduk. Big Boss ini pun lalu berbasa-basi dengan menanyakan latar belakang dari Kyung Il. Bekerja di proyek Jagorawi. Sudah lama di Indonesia? Ya, kurang lebih 1 tahun. Oh, Ya. Entah mengapa tiba-tiba Subrata mengatakan bahwa Rina bukanlah anaknya. sebenarnya saya bukan ayah Rina. Melihat kemahiran bela diri Kyung Il membuat Subrata tertarik kepadanya dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada pemuda tersebut. Namun Kyung Il menolaknya. Saya ingin menawarkan satu pekerjaan untuk saudara. Maaf, Pak. Saya rasa tak mungkin saya menerima tawaran Bapak. Subrata terus membujuknya, bahkan ia memperalat Rina agar Kyung Il mau bekerja kepadanya. Saudara menaruh hati pada Rina, saya bisa menyetujui hubungan kalian. Tapi dengan satu syarat. Mau tak mau, Kyung Il pun akhirnya menerima tawaran dari Subrata. Hari itu juga, ia langsung menjalankan tugas dari Big Boss ini dan ditemani oleh Rina untuk mengantar sebuah tas kepada seseorang. Tanpa ia ketahui bahwa tas tersebut berisi obat terlarang. Antar barang ini. Rina sudah tahu alamatnya. Ya.
Sementara itu, pihak kepolisian mendapatkan informasi mengenai pengiriman tersebut. Mereka pun bersiap meluncur ke TKP. Kembali ke Kyung Il dan Rina yang sudah sampai ke sebuah tempat di mana terlihat penjagaan yang sangat ketat oleh beberapa orang. Mereka kemudian langsung menemui seorang wanita bernama Mira dan menyerahkan tas milik Subrata tersebut. Mira, Kyung Il. kami ditugaskan untuk mengantar barang ini. Terima kasih. Tak berselang lama, di luar nampak dua mobil dari kepolisian datang ke lokasi. Terjadilah baku tembak. Mira pun mengajak Rina dan Kyung Il untuk segera pergi. Mari. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa penggerebekan tersebut, Kyung Il merasa rindu akan kampung halamannya, terutama kekasihnya di sana. Ia pun memutuskan kembali ke Seoul tanpa memberitahukan kepada Rina. Resepsionis. Kyung Il sudah berangkat ke Korea, Pak. Mendengar Kyung Il telah pergi membuat Subrata dan Rina terkejut. Lebih-lebih perasaan Rina yang ditinggal begitu saja oleh pemuda yang ia cintai. Subrata yang merasa jaringan bisnisnya terganggu ini kemudian memutuskan untuk kunjungan dinas ke Taipei dan Korea menemui kolega terlarangnya ini. Di Korea maupun di Taipei, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kita berangkat, siapkan segala sesuatunya. Singkat cerita, mereka pun mengunjungi Taipei terlebih dahulu untuk bertemu Mr. Chu. Kedatangan Subrata ini sudah diendus oleh Interpol yang mengirim dua agennya untuk memata-matai jaringan Subrata tersebut. Sally dan Chow, kedua agen dari kepolisian lokal ini, langsung membuntuti kendaraan para penjemput Subrata CS. Salah satu anak buah Mr. Chu mengetahui kalau mereka diikuti polisi. Mereka pun lalu memisahkan diri. Agen Chow mengikuti mobil berisi para anak buah Mr. Chu, sedangkan Agen Sally tetap membuntuti mobil di mana Subrata berada yang menuju ke rumah mewah bos Triad cabang Taipei ini. Halo, mereka sudah berada di rumah Mr. Chu. Sementara itu, para anak buah Mr. Chu yang mengetahui tetap diikuti oleh Chow lalu menghentikan laju mobilnya dan menghadang Chow. Mengapa kau mengikuti? Ini kan jalanan umum, tidak boleh. Mereka pun lalu mengeroyok Chow yang mahir kungfu ini. Mudah baginya untuk menghajar habis para begundal tersebut. Mereka pun satu persatu terkena hantaman dari tendangan dan tinjunya ini. Sementara itu di markas Mr. Chu, bos Triad ini pun lalu menjamu tamu jauhnya ini dengan makan siang. Di luar nampak Agen Sally memasuki halaman rumahnya. Ia pun diserang oleh anak buah Chu yang baru tadi menghadapi Chow. Ada polisi wanita menyergap rumah ini. Dengan segera mereka pun lalu membawa pergi Subrata, Rina dan Rocky. Tak berselang lama Chow pun datang dan langsung menerjang para anak buah Mr. Chu ini. Melihat buruannya akan kabur, Chow lalu mengejarnya. Ia pun melayang dan langsung menerjang Rocky yang tak sempat naik ke dalam mobil. Terjadilah pertarungan seru antara dua agen mahir bela diri ini melawan para kawanan Triad. Sally dan Chow bahu-membahu menerjang lawan-lawannya dengan cepat dan lincah.
Nyatanya, kawanan Triad ini juga mahir kungfu. Chow terus berusaha melawannya dengan pukulan dan tendangan yang mematikan. Rocky pun tak berdaya menghindari terjangan dan hantaman Chow hingga ia tewas di dalam kolam renang. Betapa marahnya Subrata mendengar bahwa Rocky mati, ia pun langsung pergi menuju Seoul. Tuan Rocky, mati. Hah? Rencana kerja kalian semuanya tidak tepat. Kami akan meninggalkan Taipei sekarang juga. Setibanya di ibu kota Korea tersebut, Subrata dan Rina lalu dijemput dan diantar menuju salah satu hotel mewah berbintang 5. Salah satu tujuan Subrata ke Seoul adalah menemui juga salah satu pembunuh bayaran yang jago karate bernama Kim Hiro. Halo, ini siapa? Kim Hiro, selamat datang di Seoul. Subrata lalu menguji kemahiran karate Kim Hiro yang diharapkan bisa mengalahkan Kyung Il. Bagus. Terima kasih Subrata. Sementara itu di hotel di mana Rina menginap, entah dapat informasi dari mana, Kyung Il berhasil menemukan hotel dan kamar Rina dengan mudah. Setelah saling berpelukan untuk melepas rindu, Rina lalu berniat pergi untuk melarikan diri bersama Kyung Il dari cengkraman Subrata. Sebaiknya kita melarikan diri saja. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama menikmati musim dingin di Korea. Pagi harinya di kamar hotel, Kyung Il yang baru bangun tak melihat kehadiran Rina. Ia pun bergegas keluar kamar, namun 2 orang bertopeng menyerangnya. Ia pun dengan sigap menghajarnya. Tendangan demi tendangan ia layangkan ke kedua orang tersebut. Sementara itu, ternyata Rina dibawa kembali oleh pemiliknya, Subrata. Kyung Il pun bergegas mencarinya, namun ia dihadang oleh Kim Hiro, orang sewaan Subrata ini. Kim Hiro pun mencecar dengan senjata kecil di tangannya. Kyung Il melancarkan sebuah tendangan terarah. Kim Hiro tak mau kalah, ia pun menerjang dengan tendangannya. Kyung Il berhasil menjatuhkan senjata Kim Hiro dan mengambilnya. Mereka pun bergumul di atas dinginnya es yang membeku. Di mana Rina? Di mana dia? Berada di sekitar pura. Setelah berhasil mengorek keterangan dari Kim Hiro, Kyung Il lalu bergegas ke tempat di mana Rina ditawan oleh Subrata. Apa yang kau lakukan? Jawab. Kyung Il yang menyelinap dan melihat Rina yang sedang disiksa, lalu ia melemparkan potongan kayu agar Subrata mendengarnya. Dengan waspada, Subrata mencari asal suara tersebut. Ia perlahan menuruni anak tangga. Kyung Il yang bergantungan perlahan tanpa suara berusaha mendekati ke arah Rini yang terikat di lantai atas. Subrata lalu mengayunkan cambuknya dengan cepat dan beberapa hentakan cambuknya menjerat leher Kyung Il. Cambuk berhasil ditangkap Kyung Il. Ia pun berusaha menariknya dari genggaman Subrata. Pukulan-pukulan Subrata berhasil menghantam tubuh dan wajah Kyung Il. Ia lalu melancarkan tendangannya dan mencengkram leher Subrata.
Subrata yang kesakitan lalu meraih pistolnya dan King Il pun tak menyadarinya. Tembakan Subrata mengenai Rina. King Il lalu memapahnya keluar. Film pun berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.